Kepala, Bapak Guru SMK Kepala, pihak Iki Sampung, IGP Angkatan 7 yang saya hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita bisa bertatap muka, bersilaturahmi, bermusyawarah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik, pertama ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Ketua Yayasan serta Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi saya selaku pengajar praktek untuk pendampingan IGP angkatan ini. Yang kedua, ucapan terima kasih juga kepada Bapak Guru di SMK Kepala ini yang sudah mensupport, yang sudah memotivasi IGP Pak Sutityo agar pendampingan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Adapun diskusi pada pertemuan hari ini kita fokuskan pada cita-cita atau visi sekolah serta prakarsa perubahan di sekolah Al-Falah ini. Itu tema kita pada pertemuan hari ini. Adapun susunan kegiatan ini, yang pertama, tujuan dari diadakannya diskusi ini yaitu menyelaraskan visi IGP dengan visi sekolah sesuai dengan filosofi KAD, bahwasanya visi itu berpusat kepada siswa atau berfokus kepada itu. Alur dari diskusi atau visi yang kita buat oleh IGP maupun visi sekolah. Tetapi dalam hal ini sekolah tidak wajib mengubah visi yang ada. Tidak wajib. Kalaupun mau mengubah, itu hak dari sekolah. Yang penting bahwasanya visi itu sudah berfokus kepada siswa. Itu saja. Kalau memang mau mengubah, itu karena prosesnya itu lama dan panjang, menyangkut stakeholder sekolah yang melibatkan banyak pihak, sekolah, kepala yayasan, kepala sekolah, guru, wali murid, tokoh pendidikan yang ingin mengubah visi ini. Jadi tidak harus visi sekolah itu. Yang kedua, dari pertemuan diskusi ini diharapkan bahwasanya peserta diskusi baik kepala sekolah maupun guru bisa membuat atau bisa merumuskan kalimat rumpang yang nantinya akan dipaparkan oleh IGP Angkatan 7. Yang ketiga, dari pertemuan diskusi ini nanti akan mengidentifikasi perilaku-perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Yang keempat, dari perubahan-perubahan ini kita bisa mendiskusikan inisiatif apa yang akan dilakukan sekolah depan. Itu rentetan acara pada diskusi hari ini. Untuk selengkapnya dan saya pasrahkan kepada Bapak Sutityo selaku IGP Angkatan 7 untuk memaparkan materi diskusi hari ini, yaitu penyampaian visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kepadanya saya persilakan. Padang.
Jadi kita boleh tahu sekarang. Agenda ini yaitu penyusunan visi sekolah ataupun penyesuaian visi sekolah dengan konsen pendidikan dan yaitu pusat pada hari ini. Jadi di sini temanya adalah diskusi keberagaman bagian tentang visi dan rasa perubahan. Sebelum kita menyusun visi ini, maka kita perlu mengungkapkan cita-cita kita semua ataupun pikiran kita semua tentang murid kita. Murid kita itu mau di gambaran seperti apa? Murid-murid kita nanti yang diharapkan. Jadi kita nanti akan melengkapi kalimat-kalimat numpang tentang gambaran dari murid kita, sekolah kita, bahkan kita sendiri. Nanti saya kasih buku untuk menuliskan kalimat-kalimat numpang untuk diisi bersama-sama. Di antaranya yaitu kita memimpikan murid yang diimpikan di pikiran kita itu murid yang seperti apa, nanti ditulis lewat, nanti ditulis misalkan pen, saya kasih balasnya. Terus yang kedua, kita percaya bahwa murid misalkan adalah manusia yang dapat dituntut, adalah manusia yang dapat bisa bergerak, adalah manusia yang dapat mandiri. Nanti terserah sampean semuanya untuk mengisi ini semua tentang gambaran-gambaran dari murid kita yang kita harapkan. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Bisa pilihannya itu bisa banyak, mengutamakan karakter, mengutamakan kompetensi, mengutamakan akhlakul karimah. Nanti dari masing-masing peserta ini bisa berbeda-beda. Dari perbedaan itulah nanti kita cari benang merahnya. Selanjutnya yang ketiga, murid di sekolah kita sadar betul bahwa yang ada di sekolah kita itu, kesadaran murid itu bahwa apa? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa? Terus selanjutnya, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk bagaimana? Yakin untuk bisa menuntun siswa, yakin untuk bisa membimbing siswa, yakin bahwa siswa adalah benih yang bisa kita rawat, atau bagaimana? Selanjutnya, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa ini perlu pemikiran juga ini. Paham bagaimana? Paham, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa kita guru ada sebagai pendidik, atau kita adalah
guru ataupun sekolah kita adalah sebagai lahan pendidikan yang harus kita rawat dengan baik. Kita adalah pendidik yang harus bisa memberi materi-materi pendidikan yang sifatnya mendidik dan lain-lain. Selanjutnya, apa itu visi? Visi itu secara umum berarti gambaran ataupun pandangan. Kalau ini dijelaskan lebih rinci, suatu rangkaian kata yang memuat impian ataupun cita-cita. Jadi impian kita itu bagaimana? Nilai masa depan dari suatu organisasi, kalau itu organisasi atau sekolah, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Visi juga merupakan sebuah tujuan dalam organisasi. Jadi visi itu erat kaitannya dengan tujuan dari sebuah organisasi, lembaga ataupun lembaga pendidikan. Selanjutnya, beberapa hari yang lalu waktu kegiatan seminar pengimbasan saya sudah menjelaskan bahwa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun. Apa yang maksud menuntun? Segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ketika bicara masalah kodrat itu fokusnya ada dua, ada kodrat alam dan kodrat zaman. Karena setiap anak lahir itu membawa kodrat masing-masing dari rahim ibunya, yang masing-masing anak itu kodratnya tidak sama. Nah, kodrat itulah yang perlu kita rawat, perlu kita pupuk, dan perlu kita kendalikan. Kalau memang kodrat negatif, maka itu perlu kita kendalikan. Kalau memang kodrat yang baik, nah itulah yang perlu kita pupuk. Nah, gurulah yang harus lihai menganalisa kodrat tersebut. Nah, selanjutnya visi kita itu menurut keinginan negara itu ataupun Kementerian Pendidikan itu kemana? Untuk saat ini kaitannya dengan kurikulum merdeka itu, maka visi kita itu nanti bagaimana visi kita itu sejalan ataupun sinkron dengan profil belajar Pancasila. Mungkin sering mendengar istilah P3 ataupun profil belajar Pancasila. Seperti apakah profil belajar Pancasila? Di sini ada 6. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi beriman dan bertakwa inilah diletakkan di posisi yang nomor 1. Jadi semua agama itu semua mengakui bahwa iman dan takwa itu dan berakhlak mulia itu bahwa itulah pendidikan yang harus diposisikan di posisi nomor 1. Selanjutnya yang kedua itu mandiri. Jadi apa yang dimaksud mandiri di sini? Yang dimaksud mandiri di sini pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Itu mandiri, bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau bisa anak-anak tidak usah dikasih aturan, itu sudah dengan sendirinya sudah baik. Itu. Selanjutnya bernalar kritis. Apa yang dimaksud bernalar kritis? Pelajar yang bernalar kritis mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatif maupun kuantitatif. Maksud berpikir tingkat tinggi ya, bernalar kritis. Biasanya ditandai dengan anak-anak itu bisa lihai menganalisa, mengamati, menganalisa, mengambil kesimpulan. Itu bernalar kritis. Selanjutnya kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, menghasilkan produk itu maksudnya ya. Bermakna, bermanfaat dan berdampak positif. Itu yang dimaksud dengan kreatif. Create bahasa Inggris artinya membuat. Yang kelima yaitu gotong royong. Nah, dari kemampuan yang ketiga tersebut dan yang keempat tersebut dari yang saya sampaikan tadi itu, maka dibutuhkan jiwa gotong royong dari anak-anak. Maksudnya apa? Anak-anak tidak hidup sendiri. Mereka bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, bisa mengajak teman-temannya, bisa bekerja sama dengan teman-temannya, wabil khusus untuk menghasilkan suatu produk gitu ya.
Itu. Yang terakhir itu kebinekaan global. Pelajar yang mempertahankan budaya luhur, budaya lokal. Jadi budaya-budaya lokal itu yang positif itu tidak boleh dihilangkan. Kalau perlu itu dikuatkan yang positif. Dan tetap berpikir terbuka dalam berintegrasi terhadap budaya lain. Tapi pikirannya tetap global, pikirannya tetap mendunia, walaupun dia mempertahankan budaya lokal, tetapi pikirnya tetap mengglobal. Itulah dari profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 ya, saya baca lagi. Iman dan takwa, berakhlakul karimah, mandiri, bernilai kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Nanti visi itu, bagaimana visi tersebut sinkron dengan ini. Jadi sinkron menikah. Lanjut. Teknik penyusunan visi ini adalah model inquiry apresiatif. Si maksud inquiry apresiatif nikah intinya sereto. Mau jelas lebih panjang, kita lebih panjang. Intinya penyusunannya itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang, kolaborasi bersama dengan orang lain. Seperti inilah contohnya. Dengan guru-guru yang lain nanti dirumuskan suatu visi yang hasilnya sudah dibuat oleh orang-orang banyak berdasarkan kemufakatan. Selanjutnya tahapan Bagja. Di pendidikan guru berak ia cerit tahapan Bagja ataupun bagaimana membuat prakarsa perubahan ataupun penyusunan visi dengan cara nih kan. Satu, membuat pertanyaan. Contohnya, dalam cara untuk menciptakan anak-anak kreatif ya. Situ. Pertanyaan utama. Yang kedua, ambil pelajaran. Kira-kira apa anak-anak kreatif yang pernah dilakukan anak-anak? Itu ambil pelajaran, kira itu berpikir. Itu kan berpikir terus. Selanjutnya gali mimpinya dari kita ini anak-anak yang seperti apa, kreatifnya seperti apa. Contohnya kreatif bisa membuat produk, kreatif bisa modifikasi produk ke orang lain, kreatif bisa ke buy produk yang hasil karyanya sendiri, orisinil. Selanjutnya ada berkatanya, kalau memang sudah seperti itu, kita buat rencana. Maka rencana apa saja untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut. Setelah itu atur eksekusi. Atur eksekusi ini langsung membentuk tim dari rencana-rencana tersebut. Nah, kita tak perlu banyak lebar di sini. Kita langsung melihat visi SMK Al-Falah. Mari kita lihat dan kita resapi visi SMK Al-Falah ini. Apakah visi SMK Al-Falah ini sudah sesuai dengan ataupun sudah sejalan dengan profil pelajar Pancasila yang diharapkan negara tersebut. Visinya apa? Ya, terciptanya lulusan yang unggul dalam iptek kompetitif dan mandiri. Ini kan visinya. Terciptanya lulusan yang unggul dalam iptek kompetitif dan mandiri. Nah, toreh kita dianalisa, apakah visi sekolah saat ini sudah menggambarkan dengan jelas impian dan cita-cita yang diinginkan, dengan cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita, khususnya dari kalimat-kalimat rupang yang dibuat tadi tersebut. Napapun visi ini sudah akan beraki dari keinginan yang diinginkan kita. Yang kedua, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Karena pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu, pendidikan harus berpihak kepada murid. Yang aktif murid, itu maksudnya berpihak kepada murid, bukan yang aktif gurunya. Biasanya guru mengaplikasikan pendidikan yang berpihak kepada murid itu biasanya pakai metode-metode yang memang mengarahkan murid itu aktif. Contohnya model pembelajaran problem based learning. Nah, model pembelajaran berbasis masalah. Tidak karena beri masalah, si jelas dari guru dari masalah-masalah tersebut disuruh carikan solusi kepada siswa. Nah, solusi tersebut
kalau mau disesuaikan dengan Ki Haji Abdillah Utara, tak harus solusinya sama. Jadi bisa saja solusinya itu berbeda-beda masing anak-anak, tapi tetap menjadi solusi. Karena anak-anak itu kodratnya tidak sama, jadi mesti hasilnya tidak akan sama. Tak harus solusinya ini semuanya. Bisa saja ada solusi-solusi lain yang diperoleh dari siswa yang sama-sama baik ataupun ada yang terbaik. Terus dari konten materi saya bagi ke siswa, kontennya saya bagi siswa, guru nikah harus lihai. Kalau sebisa mungkin jangan masalahnya jangan sama. Contohnya menganalisa pasar, harga cabai sekarang masalah pelajaran ekonomi atau analisa pasar wirausahaan, harga cabai sekarang mahal, terus suplai cabai dari sana tidak ada, sedangkan permintaan banyak. Nah, itu satu kasus. Nanti berilah kasus yang lain, bahkan sampai 3 kasus misalkan. Anak-anak itu tak diharuskan ngalak satu kasus. Maksudnya satu kasus yang sama. Silakan pilih kasus yang ada, ambil kasus yang Anda inginkan. Nikah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Intinya anak-anak dikasih kemerdekaan untuk memilih itu. Ya, maksud pendidikan yang berpusat pada siswa. Dan hasilnya nanti tidak harus sama. Bahkan prosesnya juga kalau bisa tidak harus sama. Berdesentar ke pasar, berdesentar ke toko. Baik dengan cara kelompok kalau memang dibuat kelompok atau individu. Berdesentar ke toko tradisional atau berdesentar ke tempat-tempat industri, ke dunia pertanian. Nah, itu namanya pembelajaran diferensiasi. Maksudnya berpusat kepada siswa. Siswa diberi kemerdekaan sehingga diistilahkan dengan kurikulum merdeka. Yang kedua, apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Apakah visi yang tadi itu sudah berpihak kepada murid? Ini kan nanti perlu dianalisa. 3, jika visi sudah berpihak kepada murid, lakukan identifikasi program apa saja yang bisa dilakukan oleh warga sekolah untuk mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisinya. Kalau memang visinya itu sudah berpihak kepada murid, misalkan sudah tidak perlu dirubah, maka lakukan identifikasi program apa saja yang bisa dilakukan yang bisa mendorong terciptanya visi tersebut. Nah, itu. Lanjut. Visi guru bergerak. Contoh, ini contoh ini. Gula di pendidikan guru bergerak itu memang sudah dilatih untuk membuat visi. Maka visinya gula tibi, bukan visinya sekolah. Terciptanya generasi yang beriman dan takwa kepada Allah, cerdas dan mandiri. Kenapa saya tidak mengistilahkan Tuhan di sini? Karena di sini sudah jelas semuanya Allah Tuhannya. Jadi manusia biasa namanya takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kalau ini sudah fokus dan jelas, yang masuk di sini sudah Islam. Jadi fokusnya kepada Allah, cerdas dan mandiri. Sudah bertuhan. Nah, ini sudah pendekatannya tadi ya, bagja sudah saya sampaikan tadi. Terus pernyataan prakarsa perubahan. Untuk membuat apa? Agar tercipta visi tersebut, harus ada prakarsa perubahan yang harus dilakukan oleh saya sendiri sebagai guru bergerak. Di antaranya menciptakan peserta didik yang cerdas dan mandiri. Melalui apa? Melalui pembelajaran berbasis produk dan berbasis masalah. Jadi karena menurut saya pribadi, anak-anak itu bisa aktif mulai beri masalah atau beri tugas untuk menciptakan produk. Produknya tidak harus sama, permasalahannya tidak sama. Kalau berbasis masalah, nanti mengatasi masalah hasilnya juga tidak harus sama. Nah, ada tahapan bagja. Bagja ini tahapan untuk menganalisa ataupun menyusun suatu visi. Ini tak usah dijelaskan panjang lebar kalau masalah ini. Nah, sedikit ada prakarsa perubahan saya itu Sigi Burgi mewujudkan peserta didik yang cerdas dan mandiri melalui pembelajaran berbasis produk. Lanjut, dokumentasi yang sudah saya kerjakan diantaranya di sini adalah proyek pembuatan buku digital ini materi simulasi dan komunikasi digital. Gula abri kanak-kanak
beri proyek, tugas proyek pembuatan buku digital. Jadi dikasih modul praktek oleh saya itu, targetnya membuat buku digital. Siswa itu membuat buku digital. Ya. Terus produk maksudnya berbasis produk ya, model berbasis produk. Selanjutnya ada model berbasis masalah. Ini perakitan troubleshooting PC. Jadi karena beri masalah komputer, jadi Syarif TV penyebab masalahnya tersebut. Ini dalam bentuk kelompok. Karena di filosofi pendidikan Hajar Dewantara itu harus ada pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, niku di foto, tepan salaman guru ya, senyum. Terus sebelum pembelajaran itu berdoa. Kalau Pak Imam biasanya diawali dengan bacaan tahlil, gitu. Talqin ya. Soalnya pembelajaran yang berhak pada murid juga di sini sebelum pelajaran saya setelah ini mengikuti guru bergerak sebetulnya dari dulu memang ada pengetahuan tuh kadang saya kelompain dengan pendidikan guru bergerak ini saya ingat lagi bahwa penting memberikan ice breaking kepada anak-anak. Apa ice breaking? Permainan. Sebelumnya pembelajaran anak-anak dikasih permainan sehingga anak-anak fokus siap untuk belajar. Belajar itu merasa senang. Apa ice breaking? Banyak di YouTube. Bisa berupa tebak-tebakan, bisa tebak-tebakan matematika, tebak-tebakan hewan, kadang-kadang anak-anak itu. Bisa berupa permainan tepuk-tepuk apa dan lain-lain. Pembelajaran yang berbeda pada muridnya. Nah, ini ya. Dari penyusunan visi dan misi. Nega hanya sebatas materi saja. Ngereng selanjutnya kita membuat visi, menyusun visi bersama. Bulu tak ibu. Ketika waktunya tes, waktunya tak harus beberapa jam, tidak. Ini kondisional, fleksibel. Kalau memang segera cepat selesai, ya tidak harus lama gitu ya. Kira gula menta mereka knowledge sesuai kalimat yang ada di sini. Kita memimpikan murid yang seperti apa? Kita percaya bahwa murid adalah nampak gitu. Adalah hewan misalkan ya, adalah besar tak bisa berbilu. Bagaimana itu memimpikan muridnya? Kita percaya bahwa murid adalah apa? Di sekolah kita mengutamakan TTT. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa TTT mohon untuk diisi. Saya kasih waktu 2 menit. Di bawahnya itu kasih nama dan jabatan. Kilo-kilo ni kapan? Kedua boleh kerja sama saling kontak. Mungkin membiak tahu le. Biar jaring bagian wakaf siswaan tahu le. Semuanya di sini. Oh, ya. Kayak mana?
Baik, Bapak Kepala Sekolah, Ketua Yayasan dan Guru sambil kerjakan atau melengkapi kalimat rumpang itu. Iya. Mungkin bilang gua tanya, arahkan ke B5 ya, arahkan bilang gua tanya ke B5 berharap beriman mandiri ruang ya. Baik, Bapak Guru dan Kepala Sekolah serta Ketua Yayasan, silakan sambil lalu mencermati slide yang sudah ditampilkan. Saya bacakan ulang bahwasanya visi sekolah SMK Al-Falah ini yaitu terciptanya lulusan yang unggul dalam IPTEK, kompetitif dan mandiri. Apakah visi sekolah SMK ini selaras dengan profil pelajar Pancasila? Silakan arahkan ke profil pelajar Pancasila. Nah, ini mata jelas lah, jelas. Pertama, profil pelajar Pancasila beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Apakah visi sekolah SMK itu sudah merujuk ke sini? Ya. Ya. Oke, kembali lagi ke visi. Yang kedua, setelah IPTEK, kompetitif dan mandiri, arahkan lagi ke profil Pancasila. Apakah visi atau indikator kedua dari visi sekolah itu sudah merujuk ke profil pelajar Pancasila tentang kompetitif dan mandiri? Apakah ada? Mandiri. Ada. Berarti dengan kata lain, visi SMK Al-Falah sudah selaras dengan profil pelajar Pancasila. Kan sudah selaras, ya kan sama istilahnya. Indikatornya adalah IPTEK, kemudian mandiri, kemudian kompetitif. Kompetitif itu di profil pelajar Pancasila maksudnya bernalar kritis. Seperti itu. Jauh. Gotong royong itu karakter. Cuma visi di sekolah Al-Falah ini tidak merujuk ke karakter. Andaikan ditambah misalnya peduli terhadap lingkungan sekolah, itu sudah merujuk kepada gotong royong. Itu namanya karakter. Apakah harus diubah visinya? Tidak harus, karena sudah selaras dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian visi dari CGP, silakan arahkan ke visi CGP. Ini visi dari seorang guru penggerak memberikan visi terciptanya generasi yang beriman dan takwa kepada Allah, cerdas dan mandiri. Ini sudah merujuk juga ke profil pelajar Pancasila. Kembali ke inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif. Terus ini terus inquiry apresiatif. Nah, ini baik, perlu Bapak Ibu ketahui yang dimaksud
inquiry apresiatif ini adalah kekuatan positif yang ada di lembaga Bapak. Sehingga dari kekuatan itu kita munculkan, kita lakukan, kita kembangkan. Nantinya rujukannya pasti ke profil pelajar Pancasila. Misalnya, apakah Bapak guru sudah tepat waktu datang ke sekolah? Itu kan budaya positif. Kalau memang sedemikian banyak guru datangnya selalu terlambat, itu harus diperbaiki gurunya. Yang kedua, tentang budaya literasi. Apakah siswa sudah melakukan budaya literasi sebelum masuk sekolah? Itu dimunculkan sehingga murid sebelum masuk kelas diberi literasi tentang membaca buku bacaan sebelum masuk kelas. Kalau pada saat istirahat diberi kekuatan juga siswa itu membaca buku bacaan dalam jam istirahat. Itu kekuatan positif yang harus Bapak kembangkan di sekolah kita sesuai dengan filosofi KHD, berpusat kepada siswa. Tidak semuanya harus di dalam kelas, tapi karakter-karakter positif itu juga dikembangkan. Misalkan pada saat sebelum kita melakukan kegiatan membaca doa, setelah melakukan kegiatan berdoa, itu kan karakter. Karakter apa di profil pelajar Pancasila? Beriman dan bertakwa. Sebelum pulang siswa bersalaman, itu kan karakter. Itu kalau tidak kita biasakan, tidak akan menjadi budaya positif. Hal itu yang harus kita kembangkan. Itulah guru penggerak harus siap menjadi agen perubahan pendidikan yang akan menularkan ke guru-guru yang lain. Jadi kekuatan positif yang ada di lembaga kita angkat sehingga nantinya akan menjadi budaya. Sudah terbiasa. Bagaimana Pak cara memantaunya? Misalnya sebelum siswa masuk kelas, siswa membaca buku bacaan. Setelah selesai membaca buku bacaan, silakan menulis di papan ini 1. Siswa yang lain selesai 1. Sisa yang lain juga selesai 1. Kita sebagai pendidik hanya memantau laporannya di dinding saja. Siapa saja siswa yang belum, oh ini sering banyak membaca buku bacaan. Kasih reward kepada siswa kita tanpa disuruh, sudah menjadikan budaya literasi membaca. Itu tugas kita sebagai pendidik, memantau, menuntun. Karena sekarang kurikulum Merdeka itu sudah tidak ada yang namanya peraturan. Peraturan itu diubah, diganti dengan namanya kesepakatan. Kalau peraturan dilanggar pasti dihukum. Kalau kesepakatan, artinya apa kesepakatan? Muncul yang dinamai kodrat alam, muncul dari dirinya sendiri. Itu yang dinamakan kesepakatan. Akhirnya kan beda. Tidak ada penekanan kepada siswa-siswi kita. Kenapa? Karena muncul dari dirinya. Kesepakatan itu dibuat bersama antara guru dengan siswanya. Di dalam kelas tidak boleh membawa makanan. Itu kan kesepakatan. Di dalam kelas tidak boleh membawa selain buku ataupun HP.
di dalam kelas tidak boleh menyalakan HP. Itu kan kesepakatan, bukan peraturan. Jadi untuk kurikulum merdeka itu sudah menyentuh kepada kodrat anak. Bagaimana Pak kalau di sini Pak sifat dan karakter siswa di sini canggih Pak, montai beli omongan tak jelas. Nah, seperti itu. Contohnya seperti ini Pak. Jika ada tugas siswa tidak mengerjakan. Kasih kesepakatan. Bagaimana kalau kalian tidak mengerjakan tugas, apa yang akan kalian lakukan? Kasih karakter, membersihkan halaman sekolah, membersihkan kamar mandi. Itu kan membudaya tentang kebersihan. Sehingga ada kesadaran dari siswa kita bahwasanya bersih itu bukan kewajiban, tapi bersih itu adalah muncul dari dirinya. Kita hanya menuntun dan mengarahkan seperti itu, sehingga anak atau siswa kerasan di sekolah kita. Itu harapannya dari kurikulum merdeka. Bukan merdeka sangat berdiri, bukan. Merdeka dalam hal pembelajaran. Merdeka bukan hanya pada siswanya, tapi merdeka kepada pendidiknya. Jadi tidak harus guru itu selalu berceramah, tapi bagaimana menimbulkan inovasi-inovasi kita. Tidak semuanya kita menggunakan media dulu. Media pembelajaran interaktif, bisa menggunakan salon pada saat kita berpuisi, silakan direkam, tampilkan kepada siswa. Hal itu kan unik, itu yang dinamakan inovasi. Bukan inovasi itu harus baru, tidak. Tapi inovasi kita itu baru didengar, baru dilihat oleh siswa. Karena sebelum-sebelumnya puisi itu hanya membaca apa-apa, hanya sekedar itu. Dari hal media kita sudah bermanfaat hal itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti CGP bisa menyimpulkannya tentang budaya positif ataupun kekuatan positif yang ada di sini disampaikan, kemudian dicatat secara baik, dan itu menjadikan tugas CGP yang nantinya akan di-share di LMS-nya. Jadi tugas CGP itu setelah berdiskusi ini, kalimat rumpang yang dihasilkan oleh peserta diskusi itu didokumentasikan, di scanner, di HP, jadikan satu. Kemudian setelah itu kesepakatan dari hasil rumpang itu disampaikan juga, nantinya di scan. Kemudian di bawahnya itu lagi ditampilkan visi sekolah, kemudian ditampilkan visi GGP-nya juga. Kemudian ditarik kesimpulan di bawahnya bahwasanya visi sekolah dan visi GGP sudah selaras dengan profil pelajar Pancasila yang indikatornya terdiri dari beriman dan bertakwa seperti ini, seperti tadi. Kemudian itu juga didokumentasikan, dan itu menjadi tugas GGP untuk mengupload sebagai tugas pendampingan individu kedua. Barangkali dari pertemuan ini ada hal yang kurang paham, silakan Bapak tanyakan ke CGP. Silakan, barangkali ada pertanyaan atau saran atau tanggapan tentang visi atau cita-cita dan perubahan prakarsa perubahan yang ada di sekolah. Silakan Bapak, barangkali ada saran tanggapannya.
Kalau memang tidak ada, nantinya hasil kalimat rumpangnya itu dikumpulkan ke JGP biar menjadi dokumentasi JGP-nya, kemudian ditambah dengan visi sekolah, ditambah visi JGP, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulannya bahwasanya visi sekolah SMK Al-Falah Pasya sudah selaras dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. Kemudian didokumentasikan, itu tugas untuk pendampingan individu kedua. Silakan Bapak, barangkali ada yang belum paham tentang bagaimana itu visi, bisa melebar sedikit tentang profil pelajar Pancasila atau tentang prakarsa perubahan. Jadi untuk membuat prakarsa perubahan itu diambil dari kekuatan yang ada di lembaga Bapak. Setelah diambil, dilaksanakan seperti itu, sehingga menjadikan budaya positif. Jangan mengambil dari kekuatan negatif atau kekurangan yang ada. Jangan. Jadi prakarsa perubahan itu diambil dari kekuatan-kekuatan positif yang ada di lembaga ini, sehingga kami bisa menjalankannya kepada siswa atau stakeholder di sekolah ini. Akhirnya tujuannya menjadi budaya positif yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu. JGP harus berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan guru-guru yang ada di sini. Jangan menganggap JGP paling unggul, tidak boleh. Kenapa? Karena KGP itu pasti membutuhkan rekan sejawat. Karena hal itu dibutuhkan kolaborasi. Kolaborasi ini saling tukar pikir pendapat. Bagaimana Pak menurut Bapak jika sekolah di minimal di kelas saya menggunakan ini. Menurut Bapak gimana? Oh bagus, kalau memang ditambah ini, itu maksudnya kolaborasi. Kiwal JGP, ya JGP, Silvi tahu, tak boleh seperti itu. Karena apa? Karena pasti ada kekurangan. Kekurangan itu ada di guru yang lain untuk memperbaiki. Ya silakan pertanyaannya. Amin. Jadi benar-benar menjadi gerak khususnya di SMK Al-Falah. Yang jadi pertanyaan simpel saja sebenarnya. Kira-kira dalam visi dan misi SMK Al-Falah, apakah visi yang sudah dituangkan di depan itu sudah pas dengan sudah sesuai atau belum terhadap profil pelajar Pancasila gitu. Kira-kira begitu. Tadi sudah dianalisa ya, Tadi sudah dianalisa ada dua elemen, Pak. 2 poin dari profil pelajar Pancasila, yaitu pertama beriman dan bertakwa baru kalimah, yang kedua mandiri. Dari dua sisi tersebut sudah kena, jadi sudah sinkron dengan sisi. Coba sekarang yang ketiga, bukan. Profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila bernalar kritis. Kira-kira dari visi SMK Al-Falah itu ada enggak dari visi tersebut yang sinkron dengan bernalar kritis? Nah ini tadi lulusan yang unggul dalam iptek, kompetitif dan mandiri. Kalau tadi itu sudah dianalisa sama Pak Sutrisno,
berkompetitif itu sudah sinkron dengan bernalar kritis. Itu yang menurut saya ini. Sinkronik. Selanjutnya kreatif. Nah, dari visi tersebut adakah yang sinkron dengan kata kreatif? Mencantum lagi kompetitif dan mandiri ini kapan kreatif. Intinya apa seterusnya? Terus selanjutnya bergotong royong. Nah, gotong royong ini apa sudah masuk dalam visi ini? Kenapa harus masuk semua Pak yang 6? Oh, tidak harus ya. Tidak harus. Tidak harus sebenarnya. Kalau menurut saya visi SMK Al-Falani pun bagus. Tim pola divisi lain bisa menganalisa mana titik minusnya dari visi ini yang perlu diperbaiki. Sesuai dengan kalimat rumpang saya mau oleh sampean nih Kak. Karena nih makin dulu begini aku punya visi baru nih. Hanya mau menganalisa visi si beda. Tak kira perlu tambah sampai orangnya dapat perlu dari saya beda Kak. Mohon memang mau sesuai dengan profil belajar Pancasila. Ya tore, tak sudah. Saya kira untuk visi ini mungkin sudah karena sesuai dengan profil Pancasila. Mungkin yang kita perlu benahi di misinya. Karena yang saya tahu itu misi itu adalah turunan daripada misi. Kemudian misi turunannya dari misi. Kemudian turunan dari misi adalah tujuan. Maka turun lagi berbentuk program. Itu ya. Nah, mari kita lihat di misinya Singkawala. Misinya. Mohon maaf Mahenden, karena kita itu hari ini hanya visi. Jadi topik kita hanya visi. Biar tidak melebar terlalu jauh. Masalah misi silakan Bapak Kepala Sekolah nantinya yang akan memaparkan untuk memperbaiki visi yang sesuai dengan misi yang sesuai dengan visi yang kita harapkan. Pak melebar Pak, mendeman makin jadi seborana jadi nantinya kalau memang mau memperbaiki misi nanti kan ada pertemuan atau rapat dinas sekolah. Nah itu nantinya cuma yang perlu diperbaiki atau direvisi tentang misi, kita harus mengambil indikator pada visi. Indikator pertama yaitu unggul dalam IMTA. Bagaimana misinya untuk unggul dalam IMTA? Nah, indikator kedua unggul dalam IPTEK. Itu indikator kedua. Kemudian indikator ketiga kompetitif. Indikator keempat adalah mandiri. Itu yang perlu kegiatan, perlu tindakan yang harus kita lakukan di misi. Indikator itu yang kita kembangkan. Seperti itu ya, sehingga misi kita itu sesuai dengan visi. Paham Bapak ya? Seperti itu. Mohon maaf biar tidak melebar jauh masalah misi, silakan dirembuk bersama kepala sekolah. Terima kasih. Kering, pola berdasarkan sesuai dengan kalimat rumpang saya boleh tulis nih kan apa nih perlu nampun fit napa pun gege saya bagi di pon lah sip gitu kan terus selanjutnya itu terkait prakarsa perubahan Pak lanjut prakarsa perubahan seperti yang disampaikan tadi prakarsa perubahan itu bukanlah misi tetapi budaya positif sejak beda yang perlu dikembangkan, dipertahankan dan dikembangkan sehingga menjadi budaya positif yang terus-menerus berjalan kan gitu Pak. Contohnya misalkan kata budaya positif, contoh misalkan sholat berjamaah sudah menjadi budaya misalnya.
Maka budaya itulah yang dijadikan prakarsa perubahan untuk menuju visi tersebutnya di ya, oke. Ini ya. Selaras dengan visi. Karena ketika boleh dituntun untuk membuat suatu prakarsa perubahan, maka menurut saya kita buat prakarsa perubahan sholat berjamaah itu apa ya bahasa di sini apa? Ya kan yang dijadikan prakarsanya itu adalah budaya sholat berjamaah. Tujuan menyusun bahasanya di mana ya? Kalau memang dengan cerca pertanyaan, sholat berjamaah apa? Itu bahkan duha, sholat wajib zuhur. Kalau memang mungkin sampai sore bulannya besar. Jadi itu kalau jarang. Kalau memang mandek, bagaimana kita menyikapinya? Berarti kita harus intens untuk budaya begitu tentang sholat apa karakter yang dibutuhkan dari sholat berjamaah. Siswa nantinya di rumah, walaupun tidak dipantau oleh gurunya, dia sudah membudaya, membiasakan diri sholat berjamaah, terutama di rumah ataupun di itu kan harapan-harapan kita. Jadi budaya itu harus muncul dari dalam diri siswa, dan budaya positif itu dimulai dari di sekolah. Sehingga kita anak, bagaimana anak sudah sering sholat maghrib berjamaah, kan cuma tinggal ini, oh sudah mak, sudah mak. Itulah yang dinamakan budaya positif bagi siswa maupun pelajar. Sehingga sekolah memberikan nama harum. Sekolah kita harum di masyarakat di sekitar. Sekolah bisa sering sholat duha, sering bukan sekolah desa akan bisa mengalir teman-teman yang lain. Itulah harapan dari profil pelajar Pancasila. Pola seketok, gula keberi usulan prakarsa perubahan karena di sini adalah berbasis santri, Pak. Tetapi walaupun berbasis santri bukan berarti siswanya itu santri semua. Jadi tetap 50-50. Kalau saya begini, prakarsa perubahannya itu diambil dari budaya santri. Contohnya di sini, menjadikan budaya santri sebagai pembentukan akhlak siswa. Jadi budaya santri itu ditetiaki sebagai pembentukan akhlak siswa, karena budaya itu di santri memang sudah ada. Dulu. Ya. Nah, kalau menimbulkan itu namanya kalimat ambigu atau ambigu, masih ngambang. Budaya positif itu banyak. Nah, kita harus spesifik. Misalnya di sekolah saya, sebelum siswa masuk, siswa itu mengaji. Itu kan budaya. Jadi setiap siswa setiap hari bergantian. Itu di sekolah saya. Hal-hal itu yang belum ada di sini karena menyangkut tentang santri atau yayasan keislaman, budaya kita. Setiap hari Jumat pagi kita kumpul di halaman membaca Yasin bersama-sama. Kan belum ada, kita angkat. Itu yang dimaksud. Dijadikan prakarsa perubahan di sekolah. Itu kan hal baru. Tapi bagus untuk sekolah, bagus untuk siswa. Kan seperti itu. Apalagi ditambah dengan setelah membaca surat Yasin bersama-sama ada kultumnya. Dan untuk siapa? Minimal lembaga. Kan ini sama orang masyarakat. Iya kan? Itu yang dinamakan karakter dalam hal keagamaan. Sehingga menciptakan karakter siswa berakhlak mulia di sekolah, di rumah maupun di lingkungan yang lebih.
Jadi itu budaya. Jadi kita harus berpikir apa yang akan kita buat untuk siswa di era zaman yang sangat pesat. Kalau kita tidak membentengi dalam hal keagamaan, hancur anak kita. Karena apa? Masuknya dunia dari luar sudah tidak terbentuk. Kalau kita sebagai seorang pendidik tidak membentengi anak kita minimal di sekolah dengan akhlak dan budi pekerti, satu anak, iya kan? Nah itu mari kita bagaimana menimbulkan atau menumbuhkan budaya berpikir yang belum ada. Kita ada. Tapi jangan disampaikan di LMS. Kalau disampaikan di LMS itu namanya kekurangan, tabunya prakarsa perubahan. Jadi yang ditampilkan di LMS itu yang baik, walaupun punya orang. Silakan dikasihkan, tapi kita memperbaiki diri untuk melakukan hal yang kita usulkan. Karena suatu hari nanti BBGP yang dari Jakarta akan turun memantau saya. Sekarang sudah ada, tapi belum nyampe ke sini. Kenapa? Kalau ditanya ke siswa, takut kita. Loh, katanya BBGP-nya sudah melakukan ini, tapi siswa menjawab tidak. Nah, apa? Lah hal itu yang harus kita tutupi dan kita lakukan, kita perbaiki bukan sendiri, tapi stakeholder di sekolah. Karena saling mengerti. Itu jadi bukan artinya kurikulum merdeka bukan merdeka bebas, tapi tetap dalam satu jalur, satu visi, yaitu profil pelajar Pancasila yang nantinya akan dibuktikan dengan aksi nyata. Itu kuncinya nanti aksi nyata kepada siswa sehingga menjadi budaya, menjadi kebiasaan. Bukan hanya impian tapi tidak terlaksana di siswa. Percuma kita punya wawasan, punya ilmu tinggi tapi tidak dipraktikkan ke siswa kita. Sama kita terputus. Kan seperti itu. Jadi saya sarankan pada saat saya sarankan, mohon maaf Pak Ketua Yayasan maupun Kepala Sekolah, pada saat mengadakan rapat, mari kita masuk unsur kesana. Bagaimana menciptakan budaya positif di lingkungan sehingga membuat nama harum lembaga kita. Dampaknya apa bagi kita? Kita baik, kemudian siswa kita bisa bertambah karena budaya-budaya yang baik kita lakukan. Kan seperti itu. Kalau semakin banyak siswa, income kita semakin banyak. Itu jelas, ya kan? Dan jelas. Sehingga income kita semakin banyak, program kita semakin luas. Itu yang jelas. Jadi bukan hanya terkait dengan pembelajaran saja, tapi karakter-karakter yang diinginkan oleh Kementerian Dikbudristek, yaitu profil pelajar Pancasila, kita juga disentuh di situ pada saat kita musyawarah atau rapat dinas, sehingga guru-guru yang ada di sini mempunyai kompeten untuk memajukan sekolah melalui karakter. Sekarang karakter ini sudah menjadi viral karena dengan karakter baik itulah benteng kita untuk menghadapi pesatnya zaman. Kalau kita, karena apa? Karena sekolah konvensional sekarang itu sudah kurang berfokus kepada karakter baik ini. Makanya sekolah yayasan itu menjadi tolok ukur bagi outputnya, bahwa siswa-siswi yang keluar dari yayasan itu menjadi karakter baik yang bisa memengaruhi orang-orang yang baik. Itu harapan saya Pak
Pak Yayasan dan Pak Kepala Sekolah. Mudah-mudahan diskusi kita bermanfaat, bisa menambah wawasan kita, bisa menambah motivasi kita, bagaimana kita menjadikan anak didik kita sesuai dengan harapan kita, harapan bangsa. Mungkin diskusi kita kali ini cukupkan. Saya selaku pendamping atau pengajar praktek, bila mana ada kata-kata yang belum berkenan, mohon dimaafkan. Bila mana ada kelebihan itu hanya semata-mata datangnya dan bila mana ada kekurangan itu pasti datangnya dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi acara ini yang kita sedang diskusi, mudah-mudahan tadi membawa apa khususnya yang juga dan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pemandu acara mulai dari awal sampai akhir. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dan juga bila ini hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.